Assalamualaikum semuanya. Stay tune buat beberapa menit ke depan bareng aku ya, Azahra Nailah di Masum Podcast. Podcastnya Generasi Masum. Dan di sesi kali ini aku ditemenin sama seseorang yang really truly deeply unique person. Dan Generasi Masum juga pastinya udah pada tahu nih sama anak ajaib yang satu ini, yang udah lagi happening banget nih di Masum Community sekarang. Biasanya kalau ada event-event tuh ini anak paling banyak bertanya dan menjawab ya. Dan kalau lagi belajar nih sehari-hari di semua mata pelajaran, ini orang nih paling sering banget nanya dan jawab nih teman-teman. Terus kalau komen-komen di YouTube, komennya bisa panjang banget tuh teman-teman, bisa dibaca ya di komentar-komentar YouTube, bisa dilihat di YouTube guru lah ya. Nah oke, langsung aja deh. Kali ini aku ditemenin sama siapa lagi kalau bukan Gifari Zauhari Ajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gifar, sekarang siswa kelas 12 SMA Al-Masum. SMA Al-Masum bagi saya adalah rumah kedua, suasana yang sangat menyenangkan dan membahagiakan, mulai dari guru, teman-teman, dan semua karyawan sangat ramah. Saya merasa mereka keluarga karena sudah mendidik, membina, dan menjaga kami dengan sabar selama di sekolah dengan penuh perhatian. Guru-guru di SMA Al-Masum khususnya untuk saya bukan saja mengajarkan saya tentang akademik, namun juga mereka mengajarkan saya tentang kehidupan, berakhlak yang baik kepada orang tua dan sesama sesuai dengan moto Al-Masum, yaitu cager, bager, pinter. Halo Gifar, gimana nih kabarnya Gifar? Alhamdulillah kabar aku baik, 100% jasmani dan rohani. Sebelumnya makasih nih udah ngundang aku ke podcast Generasi Masum. Sungguh kesempatan yang luar biasa bisa hadir di sini. Oh iya, seorang Gifar nih dengan sejuta aktivitasnya dan beribu-ribu prestasinya bakalan kita bongkar-bongkar nih di Masum Podcast sekarang. Oke Gifar, Generasi Masum nih pastinya pengen tahu lebih dalam nih tentang Gifar. Gifar, masa kecilnya Gifar itu kira-kira seperti apa sih? Aku pengen tahu dong. Aku mulai dari pendidikan dulu ya. Aku TK SD di Kabupaten Bandung, SMP di Kota Bandung. Aku lahir di Bandung tanggal 8 Februari tahun 2004. Aku terlahir sebagai anak pertama dari 4 bersaudara, ibu seorang guru dan ayah seorang wirausahawan. Kalau ngomong-ngomong masa kecil aku itu dibilang masa kecil yang sangat menyenangkan karena aku terlahir dari keluarga yang penuh kehangatan dan perhatian. Oh iya, waktu kecil aku ini dibilang anak yang tipikal punya rasa ingin tahu yang tinggi. Semua aku tanyain, kayak di bidang science, religion, art, itu semua aku tanyain. Pokoknya aku tanyain deh. Kalau bahasa masa kini ya kepo gitu ya Gifar ya. Kadang orang tua aku juga sama keluarga aku bilang, kenapa sih Gifar ini waktu kecil bawel banget gitu. Semua ditanyain kayak kenapa warna awan putih, kenapa pelangi warnanya cuma ada 7, kenapa hujan bisa terjadi, ya itu semua aku tanyain. Dan uniknya di sini orang tua aku nggak ngelarang aku buat terus bertanya gitu, karena orang tua aku tahu bahwa anaknya lagi proses melek gitu di luasnya ilmu pengetahuan gitu. Makanya semuanya ditanyain. Pernah nih ya sampai malam orang tua aku nemenin aku buat cuman sekedar ngejawab pertanyaan aja gitu. Dan finally beresnya itu waktu aku mau tidur gitu. Waktu aku tidur udah gitu selesai. Jadi berakhirnya itu di saat kamu ketiduran gitu ya. Luar biasa banget sih Generasi Masumnya Gifar, bener-bener unik dan ajaib nih teman-teman. Oke nih Gifar, ngomong-ngomong soal masa kecil nih, aku pengen tahu gimana sih pola asuh orang tuanya Gifar gitu ya untuk mengembangkan potensi Gifari, dan bagaimana sih peranan orang tua Gifar untuk mendukung seorang Gifari nih? Kalau pola asuh, aku hubungannya dekat banget sama orang tua gitu. Karena orang tua aku menganggap aku itu sebagai teman, jadi kita enak diajak diskusi gitu, kayak diskusi ilmiah, diskusi tentang film, diskusi tentang olahraga, bahkan kadang politik juga kita bahas sih. Pokoknya kita saling sharing tentang banyak hal. Tapi di satu sisi orang tua aku sangat tegas dalam men-trigger anak-anaknya. Nah, maksud tegas ini kayak gimana sih? Tegasnya nggak kayak apa-apa ngasih punishment gitu. Anaknya ngelakuin kesalahan dikit main pukul, anaknya ngelakuin kesalahan sedikit masukin kamar. Ya nggak kayak gitu maksudnya. Tapi maksud tegas di sini adalah orang tua aku pingin anak-anaknya disiplin terkait norma dalam
kehidupan bermasyarakat gitu. Nah kayak misalkan aku izin buat naik motor aja itu susah banget gitu, minimal usia 17 tahun gitu baru boleh. Aku sempat nanya ke mama, mah kapan sih aku boleh naik motor gitu kayak remaja pada umumnya gitu. Ya aku kan pingin gitu ya naik motor jelong-jelong gitu ya, jelong-jelong. Nah mama aku bilang, sabar ya nak, nanti juga mama kasih kalau udah waktunya. Kamu sekarang fokus aja sama prioritas kamu gitu. Kalau untuk transportasi bisa mama antar atau ayah antar gitu. Aku dari kecil udah di support di bidang pendidikan gitu. Jadi orang tua aku emang udah concern dan support di bidang pendidikan. Kayak waktu kecil aku udah difasilitasi buku ensiklopedia, buku cerita anak, buku sejarah para nabi. Dan itu berdampak pada hobi aku sekarang, yaitu baca buku. Pernah nih ya waktu SMP aku mewakili sekolah di ajang lomba literasi. Tapi orang tua aku nggak kaku gitu, maksudnya anaknya harus concern di pendidikan aja. Orang tua aku ngasih kesempatan aku buat ngegali potensi di bidang lain kayak di olahraga, di seni dan bahasa. Iya. Total itu ya orang tuanya Givari mendidik dan membesarkan Givari dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dan pastinya ayah dan ibu nih bangga banget ya kalau misalnya nonton nih ngelihat Givari jadi luar biasa ini gitu. Dan pastinya ini bisa jadi tips juga nih buat ibu-ibu hamil di luar sana, atau mungkin ibu-ibu yang punya baby ajaib nih. Kalau misalnya pengen punya anak yang luar biasa dan ajaib ini, bisa jadi tips juga nih. Oke Gifar, aku penasaran deh, pengalaman belajar Givari waktu kecil itu seperti apa sih Gifar? Adakah hal-hal unik gitu yang bisa dibagi buat kita semua, terutama nih generasi masum yang lagi menikmati masa-masa kanak-kanaknya di TK atau di SD gitu? Gimana Gifar? Kalau pengalaman belajar, aku lebih lihat sosok figur orang tua sih. Karena kan orang tua aku, khususnya ibu, concern di bidang pendidikan. Beliau punya prinsip lifelong learning, di mana prinsip itu ngebuat aku buat terus belajar. Dan kalau ayah lebih ke hard worker gitu, seorang pekerja keras, dan sifatnya itu turun ke aku gitu untuk terus selalu bekerja keras, baik itu meraih impian atau mengerjakan tugas-tugas kayak gitu. Meskipun orang tua aku sibuk dengan rutinitasnya, beliau selalu menyempatkan hadir untuk mendampingi anak-anaknya di berbagai kegiatan kayak bimbel, terus lomba. Beliau selalu mendampingi anak-anaknya. Terus orang tua aku juga sangat demokratis. Jadi orang tua aku ngasih kesempatan ke aku buat ngegali potensi di bidang lain kayak di olahraga. Aku pernah les renang, badminton, karate, bola, semua aku pernah cobain. Tapi aku menonjol cuman di bidang badminton sama renang. Dan kalau di musik aku cuman mendalami piano aja. Oke, berarti luar biasa banget ya pengalaman belajarnya Gifar. Jadi Gifar ini di TK, di SD gitu, kamu tuh lebih ke mendalami apa sih gitu, bakat dan minat yang kamu miliki. Juga apa aja sih gitu yang kira-kira banyak menghasilkan prestasi gitu ya. Wah, luar biasa sih, ajaib banget. Nah, ternyata Givari juga bukan hanya Givari yang ajaib, tapi keluarganya pun ajaib sekali ya, luar biasa teman-teman. Oke Gifar, kalau lingkungan bermain Gifar waktu kecil itu seperti apa sih Gifar? Kalau masa bermain ya sama kayak anak pada umumnya gitu. Aku main petak umpet, main kelereng, main ucing-ucingan juga main. Ucing-ucingan gitu ya. Sebenarnya happy juga ya gitu masa kecil kamu. Tapi aku mau tanya nih, kalau orang tua kamu sendiri kayak orang tua zaman sekarang gak sih? Kayak anak-anak SD gitu, TK udah dikasih gadget yang mahal-mahal banget ya. Tapi kayak kalau orang tua kamu sendiri gimana sih? Kamu udah dikasih gadget belum di umur segitu? Kalau orang tua aku punya prinsip bahwa anak-anaknya nggak boleh adiktif gitu ke HP. Makanya orang tua aku punya konsekuensi kayak yang motor tadi, boleh punya HP minimal usianya 17 tahun. Sebelumnya aku udah pernah minta gitu, Bu, kapan sih aku boleh punya HP gitu? Aku kan pingin main game, pingin bersosialisasi ya, sama teman ya, pengen chattingan. Nah, ibu aku bilang, ya sabar ya, kamu boleh pakai HP ibu dulu aja. Nanti ibu bisa kontrol gitu aktivitas kamu pakai HP gimana aja gitu. Jadi
ya, intinya masih dalam pengawasan sebelum usia 17 tahun. Oh, jadi seperti itu ya Gifar. Luar biasa banget sih Gifar nih, bener-bener ajaib nih. Gak semua anak bisa kayak Gifar sesabar ini, dan pastinya Gifar nurut banget sama orang tuanya. Luar biasa banget ya teman-teman nih Gifar. Mantap, Gifar ini emang mantul nih, mantap betul teman-teman. Oke nih Gifar, kan tadi kita bahas masa-masa kecil nih ya. Sekarang kita beranjak sedikit lah ya, kita ke masa remaja, atau sekarang nih kamu lagi masa-masa pendewasaan gitu ya. Gimana sih peranan orang tua Gifar sendiri dalam mengembangkan kemandirian, spiritual gitu, dan hubungan sosial gitu buat Gifar? Kalau untuk kemandirian, aku dari kecil udah dibiasain kayak beresin tempat tidur sendiri, terus makan dan minum sendiri. Dan kayak kalau udah main ya kan suka berantakan. Nah aku pernah nangis tuh ke mama, mah tolong bantuin dong ada beresin mainannya. Mama bilang tolong tanggung jawab, itu kan tanggung jawab kamu gitu ya. Jadi mama nggak ngebantuin dulu. Selain itu aku aktif juga di berbagai kegiatan kayak ikutan pesantren kilat, kemudian aktif di kegiatan masjid, yang dimana tujuannya orang tua aku pingin aku juga bagus gitu di hubungan sosial dengan orang lain. Ya gitu ya Gifar ya. Luar biasa sih kalau ngomong-ngomong masalah orang tua Gifar nih, kayak wow gitu teman-teman ya, luar biasa banget nih orang tua Gifar. Ngomong-ngomong nih, kamu sekarang lagi sibuk apa sih? Lagi ada kegiatan, kesibukan atau aktivitas apa nih Gifar? Kalau aktivitas saat ini ya sama kayak belajar lainnya, yaitu belajar daring ya. Tapi aku ditunjang dengan aktivitas lain kayak bimbel, les bahasa, terus di sela-sela waktu senggang aku sempetin buat memenuhi hobi aku kayak olahraga, baca buku, terus main piano, dan aku juga aktif di berbagai kegiatan lomba. Oke Gifar, tapi dengan segitu banyaknya aktivitas kamu gitu ya, pasti kan ya gimana ya, bingung gitu ya. Gimana sih caranya kamu manajemen waktu kamu gitu biar semuanya tuh termanage dengan baik? Gimana tuh Gifar? Kalau dari kecil aku udah dibiasain bikin schedule time ya. Jadi orang tua aku suruh bikin aku kayak tabel, yang dimana tabel itu memuat aktivitas aku dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jadi semuanya udah terprogram, kayak kapan waktunya ibadah, kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, ya itu udah tersusun. Jadi enak juga ke akunya, dan itu udah jadi kebiasaan aku saat ini, dimana rutinitas aku kan padat banget. Nah karena bikin schedule time itu aku terbantu banget buat nyusun semuanya gitu. Jadi aku bisa manfaatin waktu aku sebaik mungkin. Terus waktu tidur aku cuma 4 sampai 5 jam ya, itu efektif sih. Itu cukup ya buat seorang Gifar gitu dengan banyaknya aktivitasnya. Oke. By the way nih, ini semua juga bisa jadi motivasi ya, atau tips-tips gitu buat kita semua. Gimana sih caranya memanajemen waktu gitu? Seorang Gifari aja nih yang aktivitasnya bejibun gitu ya, banyak banget gitu, bisa termanage ternyata dengan baik itu semua. Oke Gifar, by the way nih, kamu suka main sama teman-teman juga gak sih? Kayak anak-anak yang lain gitu, kayak misal nongki-nongki gitu, mabar, atau biasanya ngapain sih ngabisin waktu bareng teman-teman Gifar? Waduh, kalau istilah nongki-nongki aku baru tahu sekarang gitu ya. Nongkrong atau ya nongki-nongki gitu ya. Nongkrong. Bisa dibilang itu nggak pernah sih aku nongki-nongki, apalagi mabar game. Bahkan waktu me time aku aja sangat sulit gitu, karena kan rutinitasnya padat banget. Tapi aku mengalihkan gitu, yang harusnya sosialisasi sama teman, aku pakai buat diskusi bareng gitu, diskusi belajar bareng. Kayak aku udah punya circle gitu buat diskusi soal-soal UTBK, soal-soal terkait materi belajar di sekolah. Oh iya, karena aktivitas lomba aku padat, nah aku bikin schedule time juga buat lomba. Kayak misalkan bulan ini aku ada lomba esai, bulan depan aku ada lomba olimpiadenya. Nah semua itu aku bikin schedule time-nya gitu. Jadi itu efektif banget buat persiapan aku mengikuti lomba itu gitu. Gifar, kalau boleh tahu nih, prestasi apa aja sih yang udah kamu raih nih selama ini nih? Pasti banyak banget sih ya, cuman aku pengen tahu nih dari Gifar sendiri gimana. Kalau prestasi dibilang sedikit enggak, dibilang banyak juga enggak sih. Ya cukup lah. Enggak kehitung lah gitu. Maksudnya gitu. Gimana? Aku pernah jadi duta energi dan lingkungan Provinsi Jawa Barat.
kemudian meraih nominasi Top 10 Best Research and Essay di Parves Universitas Indonesia, dan meraih Best Theory and Practice of Machine at IOI Bandung Institute of Technology. Wow. Luar biasa. Pasti masih banyak lagi loh itu. Ya, Olimpiade itu pasti lah ya. Kalau Olimpiade baru ini dapat medali emas di Olimpiade Literasi dan Numerasi. Keren banget sih Gifar. Aduh, pasti orang tua bangga banget sih punya kamu. Gila sih, Masya Allah, benar-benar segudang ya teman-teman nih prestasinya. Itu semoga semua bisa memotivasi kita gitu ya, buat bahwa prestasi tuh raihlah gitu, sebanyak-banyaknya gitu ya, harus diraih. Oke teman-teman, kayaknya ini terakhir deh Gifar. Sekarang nih Gifar lagi ada targetan apa sih gitu? Ya, aku mohon doanya dari teman-teman. Aku lagi berjuang buat masuk kampus dan perguruan tinggi impian aku, karena dari dulu aku berpikir gitu, kenapa sih aku mau lanjutin pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena dengan pendidikan itu bisa mengubah karakter dan kepribadian seorang menjadi lebih baik. Itu alasan aku ya. Sih, ya. Tapi ngomong-ngomong, mau kemana sih? Lanjut kemana nih Gifar? Bismillah, aku mau coba masuk ke fakultas kedokteran. Kedokteran ya, luar biasa sih. Tapi insya Allah sih kalau seorang Gifari bisa lah ya. Luar biasa ya generasi Masum. Semoga apa yang dicita-citakan sama Gifar gitu, semoga bisa tercapai. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Gifar ya. Ya generasi Masum, ternyata jadi anak ajaib itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Butuh banyak pengorbanan, perjuangan, juga pastinya yang paling utama dukungan orang tua sih pastinya. Tapi teman-teman tidak perlu menjadi Gifari untuk menjadi orang sukses. Cukup just be yourself aja. Jadilah dirimu sebaik-baiknya diri kamu sendiri. Tapi generasi Masum, hal positif dari Gifari semoga bisa memotivasi kita semua ya. Dan mungkin hal baiknya bisa kita ambil untuk memperbaiki diri kita ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan sepertinya kita sudah harus berpisah, karena di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi jangan khawatir, insya Allah kita akan dipertemukan kembali. Dan kalau ada kritik, saran, ataupun mau request nih, kira-kira siapa lagi yang bakalan kita bongkar-bongkar di podcast Masum ini, boleh aja langsung aja teman-teman komen aja di YouTube channel ini ya, oke teman-teman. Oke, makasih buat semuanya yang udah menyaksikan podcast Masum kali ini. Pokoknya makasih banget nih dari lubuk hati yang paling dalam buat semua yang udah setia nih dari awal sampai akhir ngedengerin kita berdua berbincang-bincang nih. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya ya teman-teman. Dan kami aturkan terima kasih juga untuk Masum University Podcast Studio yang sudah memfasilitasi kita dengan sangat luar biasa banget ya, ini wow banget pokoknya. So, sampai ketemu lagi bareng aku Zahra Nailah di Masum Podcast, podcastnya generasi Masum. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.